Seorang petapa muda duduk bersila. Dia adalah Siddhartha Gautama, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Buddha. Waktu itu, ia belum tercerahkan. Hatinya dipenuhi tekad mencari jalan menuju kebebasan sejati. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengamati pikirannya sendiri. Kalau semua perbuatan lahir dari pikiran, maka arah pikiranku akan menentukan arah hidupku. Perlahan-lahan ia menyadari sesuatu. Pikirannya tak hanya satu macam. Ada pikiran yang mendorongnya pada keinginan, berlebihan, kebencian, dan kebingungan. Dan ada pikiran yang mendorongnya pada pelepasan, kasih, dan kejernihan. Dua arus yang berlawanan mengalir dalam batinnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul keinginan untuk memiliki dan untuk menikmati. Kalau aku mendapatkannya, betapa nikmatnya. Bisik pikiran itu. Saat muncul pikiran penuh nafsu, bodhisatta menatapnya dalam hati. Tunggu, kalau aku ikuti ini, aku akan rugi. Orang lain bisa menderita. Pikiran ini membuat hatiku gelisah, membelenggu, menutupi kebijaksanaan dan menjauhkan dari kedamaian dan kebebasan. Ia melepaskan pikiran itu, nafsu itu memudar. Seperti asap lilin yang tertiup angin perlahan hilang di udara. Tak lama, datang pikiran lain, kebencian terhadap sesuatu yang tak disukai. Orang itu salah. Dunia ini tak adil. Bodhisatta kembali menegur dan mengingatkan diri. Kalau aku biarkan, kebencian ini akan membakar diriku lebih dulu. Ini bukan jalan menuju damai dan kebebasan. Kebencian itu pun memudar, meninggalkan hati yang lebih ringan. Namun, ada saat-saat pikiran yang tenang dan penuh kasih muncul. Pikiran yang tidak melekat pada apapun, yang menginginkan kebaikan bagi semua. Semoga semua makhluk bahagia. Aku tak ingin mengambil apapun dari siapapun. Bodhisatta tersenyum tipis dalam batin dan berkata dalam hati. Inilah pikiran yang layak dirawat. Pikiran ini tak merugikan siapapun. Ia membawa ketenangan, menumbuhkan kebijaksanaan, mendekatkan pada tujuan yang kucari. Pikiran itu ia pelihara. Ia mengizinkan pikiran ini berkembang mengisi ruang batinnya. Seperti matahari yang perlahan menghangatkan bumi. Hari demi hari, ia terus melakukan hal ini, memilah dan menata pikiran. Bodhisatta lalu melihat perbandingannya. Pikiran-pikiran ini seperti kawanan sapi. Kalau tidak diperhatikan, bisa merusak sawah yang lain dan akan ada masalah. Maka, ia memisahkannya, menjauhkan yang berbahaya, menjaga dan mengarahkan ke yang bermanfaat. Hari demi hari, latihan ini membuat pikiran buruk semakin jarang datang. Pikiran baik semakin kokoh, pikiran baik menjadi sahabat dekat. Batin menjadi tenang dan jernih seperti air danau di pagi hari yang tak terganggu gelombang. Dari kejernihan itu, lahirlah ketenangan yang dalam, lalu kebijaksanaan yang tajam yang menembus hakikat. Dan dari latihan sederhana, tapi konsisten ini, jalan menuju pencerahan terbuka. Warisan pelajaran untuk kita. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi peta bagi kita semua. Kalau hidup terasa berat, mulailah dari pikiran. Sadari apa yang muncul, pilah mana yang membawa damai dan mana yang membawa sengsara. Lepaskan yang merugikan, rawat yang bermanfaat. Seperti menata kebun, kita perlu rajin mencabut gulma dan menyiram bunga. Kebun batin yang terawat akan memberi kita keteduhan, keindahan, dan kedamaian yang kita cari selama ini. Semakin sering melakukannya, pikiran buruk menjadi tamu yang jarang datang. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Sukihotu, salam meta.
dimanapun Anda berada, baik yang di Cibodas dan di masing-masing tempatnya. Kita jumpa lagi malam ini dalam sesi Q&A yang akan dimulai dengan Owada dari Bante. Dan Owada kali ini Bante ambil dari Sutta Dweda Witaka Sutta. Ya, berhubungan dengan dua kualitas pikiran. Ini nyambung juga dari yang minggu lalu. Bagaimana kita memurnikan pikiran sehingga dengan murninya pikiran, perbuatan baik yang kita lakukan itu semakin berkualitas. Sehingga dengan kualitas kebaikan yang kita dapat dari pikiran yang murni ketika berbuat kebaikan, itu akan membantu kita, akan mengkondisikan kita bisa mengkikis atau menghancurkan noda-noda kekotoran batin yang nyambung ke idame punyang asawa kayang wahang hotu. Dengan kebajikan yang saya lakukan idame punyang asawa kayang wahang hotu, mengkondisikan hancurnya kekotoran batin. Ya, di situ akan ada korelasinya. Makanya untuk ke sana kita harus murnikan pikiran kita ketika berbuat baik, dan kita harus mengerti bagaimana pikiran yang murni. Ya, bagaimana pikiran yang murni itu? Ya, kita harus mengamati, belajar dari apa yang Bodhisatta lakukan. Ya, sebelum mencapai pencerahan, Bodhisatta itu melakukan pertapaan menyiksa diri selama 6 tahun sebenarnya. Tapi di sana dia terus mengobservasi pikirannya menjadi dua. Ya, menjadi dua, ya terus diamati pikirannya. Nah, jadi di suta dua jenis pikiran ini atau suta Dweda Witaka Sutta Majjhima Nikaya 19 ya. Itu dijelaskan bagaimana kita mengendalikan arah pikiran, berkaca atau ya mengikuti dari apa yang Bodhisatta lakukan. Ini contoh yang sangat baik. Nah, pada satu masa di awal masa pencerahannya, Sang Buddha merenungkan kembali pengalaman yang beliau alami ketika masih seorang bodhisatta. Ya, saat itu sebelum mencapai kebudahan, beliau menyadari betapa pikiran adalah sumber dari semua tindakan dan juga ucapan. Itu mulanya dari pikiran. Pikiran dapat membawa kita menuju kebajikan atau justru menyeret kita ke arah penderitaan. Kalau pikiran baik, ucapan dan perbuatan pun akan baik. Tapi kalau pikirannya buruk, semua yang kita lakukan bisa berujung pada penderitaan. Ya. Dan Buddha mengamati, ya saat itu Bodhisatta mengamati bahwa pikiran manusia umumnya bercampur antara yang bermanfaat dan yang merusak. Ya, maka Bodhisatta saat itu membagi arus pikirannya ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, pikiran yang terkait dengan nafsu, loba. Lalu dengan kebencian, dosa, dan kekeliruan atau ketidaktahuan, moha, akusala witaka.
Inilah sumber dari perbuatan buruk yang mengikat batin pada penderitaan. Lalu yang kelompok yang kedua, pikiran yang terkait dengan pelepasan tanpa kebencian, pelepasan nekama, tanpa kebencian adosa, dan tanpa kekeliruan, ya, amoha, kusala, vitaka. Inilah sumber dari perbuatan baik yang memurnikan batin. Nah, beliau mulai menguji setiap pikiran yang muncul. Jadi dia tidak mengikuti, tapi dia mengamati. Dan ketika mengamati pun, setelah mengamati dia memutuskan, memberi solusi. Banyak orang yang tidak paham kondisi ini. Banyak orang yang ke bawah suasana. Ya, ke bawah suasana ketika pikirannya buruk, dia malah menyesali, dia malah membuli diri dia sendiri. Ya, menyalahkan diri dia sendiri. Bukan mencari solusi atas pikiran buruk tersebut berikutnya. Nah, yang dilakukan oleh Bodhisatta, dia mengamati, dia menguji, ya, dia merenungkan, mau dikatakan, setiap pikiran yang muncul. Ketika pikiran yang terisi nafsu muncul, Bodhisatta merenung. Pikiran ini mengarah pada kerugian bagi diriku sendiri, juga kerugian bagi orang lain, dan kerugian bagi keduanya. Ia menghalangi kebijaksanaan, membawa kegelisahan, dan menjauhkan dari nibbana. Ya, ketika ada pikiran yang terisi dengan nafsu, ngebet hawa nafsu, kepengen cepet-cepet, ya, kepengen cepet dapet gitu. Kepengen pegang terus, nggak boleh lepas-lepas. Gitu. Dijagain terus, ada kepengennya. Ya kan, sampai sakit-sakit kepalanya. Ya, pokoknya. Membawa kegelisahan dan menjauhkan dari nibbana. Nah, karena itu, pikiran tersebut ditinggalkan. Tidak diikuti. Demikian pula terhadap pikiran yang penuh kebencian dan juga kebodohan batin dengan cara yang sama. Ya. Lalu sebaliknya, ketika muncul pikiran yang bebas dari nafsu, bebas dari kebencian, dan bebas dari kebodohan atau kekeliruan, ketidaktahuan, beliau merenung. Ya. Pikiran ini tidak merugikan siapapun, menumbuhkan kebijaksanaan, menenangkan batin, dan membawa mendekat pada nibbana. Ya, terus dia lakukan dengan tenang, dengan sabar, ya kan? Lakukan lagi, ya. Artinya yang dia perhatikan adalah prosesnya, bagaimana terus, tidak ada nafsu keinginan, tidak ada juga penolakan, dia mengerti apa yang dilakukan. Ya. Dan ini tidak merugikan siapapun, bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, maka pikiran ini dipelihara dan dikembangkannya oleh Bodhisatta. Nah, di sini. Jadi di sini Bodhisatta langsung memutuskan yang baik, bermanfaat, dipelihara dan dikembangkan. Ya, yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kira-kira seperti itu.
Lalu bahwa bodhisatta pada akhirnya menyadari bahwa pikiran itu seperti benih. Jika pikiran buruk terus-menerus dipelihara, ia akan tumbuh dan mengakar dan mengkondisikan ucapan serta tindakan buruk. Sebaliknya, pikiran baik yang dipelihara akan mengkondisikan ucapan dan tindakan baik. Ya, lalu beliau memberi perumpamaan sederhana, seperti seorang gembala, ya penjaga sapi, ngangon kebo, istilahnya. Cow herd, yang menjaga dan mengarahkan sapi-sapinya dengan baik agar tidak merusak sawah orang lain sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan masalah. Demikian pula pikiran harus dijaga dan diarahkan dengan baik antara yang bermanfaat dan yang merugikan. Ya, kalau dalam kondisi meditasi selalu Bante bilang kan abaikan saja, yaitu cuma fenomena saja, itu hanya sensasi saja, yaitu hanya bentuk-bentuk pikiran saja, Anda abaikan saja apapun yang muncul. Ya, yang terbaik saat ini adalah objek meditasi Anda di situ. Abaikan semuanya, hanya objek meditasi Anda saja yang Anda perhatikan di situ. Untuk para meditator, ya, ya, itu yang terbaik. Jadi langsung dipisahkan dengan mengabaikan, artinya Anda sedang memisahkan atau terpisah dari yang lain, tidak terbawa suasana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, melalui pemisahan dan pengendalian arah pikiran ini, bodhisatta menumbuhkan samawayama, usaha benar. Ya kan, usaha benar, yang buruk-buruk yang ada dikikis, ya kan, sampai dihancurkan. Yang buruk-buruk yang belum ada jangan dimunculkan. Gitu. Lalu yang baik yang belum ada dimunculkan. Yang baik yang sudah ada dipertahankan. Kalau bisa sampai ditingkatkan sampai maksimal. Nah, di sini akhirnya kita harus menjaga kualitas kita sendiri. Kita jaga kualitasnya, jangan dikurangin kualitasnya apapun yang terjadi gitu. Kita harus punya standar menjaga kualitas itu sendiri. Jangan lagi males lah. Oh, cincai dulu lah, lagi apa namanya? Lagi healing dulu lah, lagi me time dulu lah gitu misalnya. Ya kan? Ini jadi kayak roller coaster gitu. Wah. Yang nggak konsisten pada akhirnya. Nah, di situ ini yang harus kita jaga. Oke. Dan selain sama wayama juga sama sati, perhatiannya benar. Nah, pikiran yang tidak bermanfaat akhirnya semakin jarang muncul. Sedangkan pikiran yang bermanfaat semakin kuat. Ya, logikanya seperti para meditator juga. Pikiran yang bermanfaat makin kuat. Ya, amati objek meditasi Anda 5 menit, nanti tambah 5 menit ya, tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, sampai Anda nggak kerasa bisa fokus di objek meditasi selama setengah jam. Itu kan semakin pikiran yang bermanfaat semakin kuat. Pikiran yang lain muncul, sensasi yang lain muncul, saat itu tidak bermanfaat bagi Anda. Karena itu bukan objek meditasi Anda. Nah, kurang lebih sama dengan praktek meditasi. Anda abaikan, Anda pisahkan. Yang Anda amati hanya objek meditasi. Lagi. Nah, begitu juga Anda yang tidak meditasi ya, Anda harus bisa memutuskan pikiran ini yang nggak bermanfaat. Anda pisahkan.
jangan ke bawah suasana, jangan terlena. Nah, tapi dengan begitu pun kita harus mengerti pikiran ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kadang atau banyak orang tidak memahami muatan-muatan tersebut. Sehingga ketika pikirannya muncul, terus saja diikuti kemana, 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 kemana gitu kan. Nah ini yang jadi bikin masalah. Akhirnya energi pikirannya habis atau kecapean, boros energinya gitu. Karena memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat pada akhirnya. Nah, oke, dengan latihan ini, karena pikiran yang tidak bermanfaat semakin jarang muncul, sedangkan pikiran yang bermanfaat semakin kuat. Ya. Nah, dengan latihan ini, batin menjadi jernih, lebih tenang dan fokus. Dari ketenangan ini, terciptalah ruang untuk kedamaian dan siap memasuki jana, yaitu keadaan meditatif yang dalam, bebas dari gangguan batin. Akhirnya jalan ini membawa bodhisatta pada pencerahan sempurna dan menjadi Buddha. Ya, jadi sekali lagi tidak simsalabim abrakadabrak jadi Buddha gitu istilahnya. Tiba-tiba ada apanya gitu, dikasih sesuatu. Tidak. Berarti melakukan ini dengan proses bermeditasi. Ya, terutama di awal-awal dia menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urwela, lalu dia menyadari terlalu keras sehingga dia merubah latihannya menjadi jalan tengah. Setelah mendapat makan dari sujata, ya didanakan sehingga badannya sehat lagi karena saat itu bodhisatta masih muda. Ya, jadi begitu dapat makanan asupan nutrisi yang baik, ya dia mudah, gampang pulih saat itu, cepat pulih. Sehingga dengan mengubah standar latihannya dengan majima atau menengah, moderate, jadi dia bisa memaksimalkan untuk usahanya untuk mematangkan kebijaksanaannya. Itu yang dilakukan oleh bodhisatta. Ya, jadi dia akhirnya berhasil ke sana. Nah, pesan bagi kita bahwa di sutta ini mengajarkan bahwa arah pikiran menentukan arah hidup. Setiap pikiran adalah benih yang menunggu tumbuh menjadi perbuatan. Ya, padahal pikiran itu sendiri sudah jadi kama. Tapi dari situ bisa mengarah ke ucapan, juga bisa mengarah ke tindakan jasmani. Pikiran yang penuh nafsu, kebencian, dan kebodohan batin adalah benih gulma atau tanaman perusak lah, yang harus segera dicabut. Pikiran yang penuh pelepasan, kasih sayang, dan kebijaksanaan adalah benih bunga kebajikan yang harus dirawat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempraktekannya dengan menyadari isi pikiran sejak awal kemunculannya. Nah, penuh mindful kalau seperti ini. Makanya perlu latihan sebenarnya untuk melatih mindfulness. Ya, ya, salah satunya dengan objek meditasi. Lalu memisahkan mana pikiran yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dan meninggalkan pikiran yang merugikan tanpa menyesalinya. Dan menumbuhkan pikiran yang bermanfaat dengan sukacita. Ya, makanya itu Buddha katakan ya, kusala upasampada, sabapapasa akaranang, jangan berbuat jahat, ya, ya kusala upasampada, banyak berbuat baik. Ini salah satunya. Salah satu variasi untuk menerjemahkan
sabapa pasa akaranang, kusalo pasang, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, tinggalkan pikiran yang merugikan tanpa menyesalinya, dan tumbuhkan pikiran yang bermanfaat dengan sukacita. Nah, seperti tukang kebun yang telaten membersihkan gulma dan menyirami tanaman. Kita pun dapat menata kebun batin kita sehingga menjadi tempat yang subur bagi kebahagiaan dan kebebasan sejati. Nah, ini tugas kita. Setelah kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kita harus membebaskan diri dari kekotoran batin itu sendiri. Tapi untuk kita membebaskan diri dari kekotoran batin, kita harus mengerti kekotoran batin itu gimana sih yang dibilang kekotoran batin. Sehingga kita paham, ya yang begini nih saya harus bebaskan, saya harus lepaskan. Sehingga Anda mau memutuskan, ya. Nah, dua hal yang mengikat batin manusia, ya, loba dan dosa, selain moha. Ya, tapi Banti bahas dua dulu di sini. Kekotoran batin secara umumnya tiga, loba, dosa, moha. Keduanya bekerja seperti racun yang merusak hati dan pikiran, serta jalan pembebasan darinya. Dia merusak, dia menghalangi jalan pembebasan. Keserakahan itu seperti api yang tak pernah puas. Buddha mengatakan bahwa orang yang dikuasai keserakahan tidak melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia memandang dunia melalui lensa ingin memiliki, ingin menguasai, dan ingin menambah. Ya, karakteristik dari keserakahan itu sendiri. Keserakahan itu seperti api yang terus meminta kayu. Semakin diberi, semakin ia membesar. Ya, orang yang terjebak di dalamnya akan terus mencari kepuasan dari hal-hal di luar. Harta, status, pujian, atau kenikmatan indera. Namun begitu mendapatkannya, muncul keinginan baru. Dan lingkaran ini tidak pernah selesai. Lagi makanya dikatakan, walaupun Anda sudah mandi sama koin emas, ya, Anda mandi dengan air emas lah mungkin, dengan serbuk emas lah, mandi, enggak akan pernah puas. Anda akan mau lagi, Anda mau akan mencari lagi. Nah, itu tipikal dari keserakahan secara umum. Karena akan muncul keinginan baru. Saya mau ini, saya mau itu. Ya, saya mau meditasi biar punya konsentrasi. Udah punya konsentrasi, mau saya sampai jana, udah sampai jana 4, mau jana 8. Itu saja. Terus mau ngelihat kehidupan lampau, ada kemauannya gitu. Mau ini, mau itu. Nah, tapi makanya jalanin aja prosesnya gitu. Jangan dikepengenin, tahu tujuannya, ngalir. Nah, sehingga kita emphasize-nya di proses. Mau nyampe, mau enggak, ya anggaplah itu bonus mau dibilang. Ya enggak. Yang penting kita emphasize-nya di prosesnya itu sendiri. Udah amati objek meditasi dengan baik. Terus lakukan pengendalian diri dengan baik lagi, bertahap lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin bisa dipahami. Seseorang membeli ponsel baru,
karena ingin terlihat keren gitu misalnya. Lalu beberapa bulan kemudian muncul lagi model baru. Ah, dan ia merasa kurang lagi. Nah, akhirnya beli lagi gitu. Jual yang itu, tukar tambah, beli lagi karena kurang keren gitu. Nah, misalnya takut dibully sama komunitasnya gitu. Takut gimana gitu kan. Kan ada prinsip seperti itu. Jadi biar terlihat gaya, penampilan gitu. Ya, baru keluar udah ganti lagi. Nah, lalu karyawan yang awalnya senang dengan kenaikan gaji mulai merasa iri pada rekan yang gajinya lebih tinggi. Bisa aja dalam kehidupan. Ya kan dia udah naik dapat gaji tapi oh, dia iri sama temennya. Aduh, kok dia bisa seperti itu ya? Padahal saya lebih baik dari dia loh gitu. Kok dia begitu ya? Bisa seperti itu ya? Kok saya enggak ya? Gitu. Ya itu bentuk iri hati. Ya. Nah, Buddha menegaskan bahwa keserakahan belum ditinggalkan, batin tidak akan bebas. Jalan pembebasannya adalah melalui pelepasan atau nekama. Belajar puas dengan apa yang cukup dan memberi tanpa pamrih. Itulah pelepasan. Belajar puas dengan apa yang cukup dan memberi tanpa pamrih. Sekali lagi. Tanpa ada ikatan, tanpa ada embel-embel, tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku lah, dia bilang. Ya, term and condition gitu. Ya, itulah pengertian secara umum loba ya, keserakahan ya. Nah, kita harus bisa mengerti itu. Kalau sudah mengerti, kalau kita memang sepakat untuk meninggalnya, pahami itu, kendalikan dulu deh. Kita nggak bisa langsung mungkin menghapuskannya, karena kebiasaannya mungkin kuat, tapi kendaliin dulu. Jangan tambahin bebannya, jangan tambahin muatannya, jangan tambahin energinya, kendalikan. Itu cara terbaik saat ini ya untuk bisa mengurangi muatannya dengan mengendalikannya dulu. Bertahap sampai kita punya kemampuan untuk menghancurkannya nanti. Gitu. Cara bijak. Karena kalau langsung ya bagus sih kalau misalnya pada jadi biku, pada jadi syale gitu kan. Ah oke. Tapi kan nggak sanggup, belum belum pada siap. Ada yang belum siap gitu kan. Iya. Hmm, harus cari makan, cari kerja, ya kerja, cari duit gitu kan. Nah, urus anak di rumah, nah kan bertahap. Tapi terus berjalan kan proses ini. Nah, makanya dari Bante menawarkan ya kendalikan dulu. Nah, kita mengendalikan based on understanding, mengerti apa yang memang harus dikendalikan gitu. Nah, kebencian berikutnya, kebencian itu adalah api yang membakar diri sendiri sebenarnya. Nah, inilah dibilang yang merugikan diri sendiri. Ya, kalau loba kesarakan itu api yang tidak pernah puas. Tapi kalau kebencian itu api yang membakar diri sendiri. Ya, Buddha mengatakan kebencian membuat seseorang melihat segala sesuatu secara terdistorsi. Jadi udah nggak apa adanya, udah kabur, turun penilaiannya terdistorsi. Ya, sudah bocor mau dibilang Isa sekarang. Ya, ketika hati dipenuhi kemarahan, kita tidak lagi menilai dengan bijak, melainkan
bereaksi untuk melukai, mencari kesalahannya, mencari kelemahannya, dan selalu dinilai jelek, selalu dinilai tidak sesuai dari banyaknya kebajikan yang telah dilakukan. Yang diingat hanya kejelekan dan kesalahannya aja. Mau baik gimana pun salah aja pokoknya. Kalau orang udah kebencian menguasai diri dia sendiri atau dia udah nggak suka sama orang itu, apa yang dilakukan juga salah gitu. Ya, makanya api yang membakar diri sendiri gitu. Jadi hanya fokusnya pada hal-hal yang jelek saja, padahal banyak kebajikan juga yang dia lakukan. Misalnya orang yang kita tidak suka itu. Nah, jadi makanya kebencian membuat seseorang melihat segala sesuatu tuh tidak apa adanya, tidak fair, tidak objektif gitu, secara terdistorsi. Kebencian adalah api yang pertama kali membakar pemiliknya sebelum menyambar orang lain. Yang panas kan kita sendiri di dalam ya. Begitu ngelihat orang yang kita nggak suka, kita jantungnya deg 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 deg. Udah nggak nyaman, badannya panas sendiri, panas dalamnya meningkat, gitu kan. Aduh, nginget-inget yang masa lalu gitu. Ingat, wah dia tega banget sama saya, tega banget kok dia begini, kok dia begitu. Wah, kita yang bermasalah sendirian, kita bermasalah dulu gitu, makanya. Ya, yang pertama kali membakar pemiliknya sebelum menyambar orang lain. Ia membuat hati gelisah, pikirannya keruh, dan hubungan retak. Bahkan orang yang membenci sering kali memikirkan musuhnya lebih sering daripada memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Ya kan? Dipikirin aja dia. Wah, nggak habis-habisnya, ya kan? Terus, aduh, begini, begitu, begini, begitu. Ya, contoh dalam sehari-hari misalnya dalam merapat. Seseorang tersinggung oleh kritikan temannya atau rekannya. Nah, sepanjang hari pikirannya hanya dipenuhi rencana untuk membalas. Lalu pertengkaran kecil dengan tetangga misalnya membuat hubungan renggang bertahun-tahun. Padahal masalahnya sudah lama lewat. Ya kan? Makanya kebanyakan dari kita ini, bukan kebanyakan, memang pada umumnya masalah itu datang dari masa lalu. Karena diungkit-ungkit terus. Dulu dia jahat sama saya, dulu dia enggak support saya, dulu dia begini, dulu dia ngomongin saya, dulu gitu. Makanya ke masalah itu kebanyakan dari masa lalu. Enggak ada yang sekarang gitu dia. Padahal memang kalaupun misalnya Anda tampar 5 menit yang lalu kan itu udah lalu sebenarnya. Misalnya gitu, ada masalah cekcok ya 5 menit yang lalu itu sebenarnya udah lalu, udah lewat gitu kan. Tapi saya habis berantem tadi kan tetap aja udah lewat, ada masa lalu. Nah, ya itulah. Kira kebencian terus ada. Nah, Buddha mengajarkan penawar kebencian adalah metta, cinta kasih dan karuna, belas kasihan. Ketika hati dipenuhi keinginan agar semua makhluk bahagia, kebencian tidak menemukan ruang untuk tumbuh. Kita harus coba latih ini lagi. Makanya ini bilang kusala upasampada. Banyak berbuat baik di situ. Penterjemahannya ya dari sudut pandang ini. Nah, mengapa keduanya berbahaya? Loba dan dosa. Keserakahan membuat kita terikat pada hal-hal yang kita inginkan. Kebencian membuat kita terikat pada hal-hal yang kita tolak.
Jadi sebenarnya dua-duanya mengikat kita. Jangan pikir dosa itu penolakan dilepas, enggak. Tipikalnya melepas dengan penolakan tapi diikat sama powernya gitu, sama kecenderungannya. Makanya terikat antara loba, kita terikat antara loba dan juga terikat antara dosa. Terhadap hal-hal yang kita inginkan, kita melekat. Terhadap hal-hal yang kita tolak, kita pun melekat pada akhirnya. Menggenggam. Ya, keduanya sama-sama menjerat batin, seperti dua sisi rantai yang mengikat kaki. Selama salah satu masih ada, kita tidak bisa berjalan bebas menuju pembebasan. Nah, Buddha menggambarkan bahwa orang yang telah memadamkan keserakan dan kebencian akan melihat dunia dengan jernih, merasakan kedamaian batin yang tak terguncang oleh kehilangan atau penghinaan. Kehilangan sudah, dihina ya sudah, mau bilang bagaimana ya biasa aja gitu. Namanya ada pendapat, dikritik, dipuji ya ya talokadama gitu kan. Ya kan? Dihina, dipuji ya bagian dari dunia, dua sisi. Untung rugi ya bagian dari dunia juga, dua sisi itu. Terkenal, tidak terkenal, bagian dari sisi juga, dua mata uang itu kan. Ya, plus minus gitu kan. Suka, duka, ya sudah gitu. Nah, kita harus mempersiapkan batin kita. Dipuji ya biasa saja, dihina ya biasa saja gitu. Nah, misalnya merasakan kedamaian batin yang tak terguncang oleh kehilangan atau penghinaan dan hidup dengan welas asih dan kepuasan. Nah, ini perlu kita latih yaitu dengan pelepasan sebenarnya. Makanya kita harus bisa memahami pelepasan itu bagaimana. Kita harus bisa mendapatkan feel pelepasan itu bagaimana ketika kita melakukan kebajikan, terutama berdana. Lepas, bagaimana lepas itu sendiri. Sehingga ketika misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak ras beban yang kita dapatkan, kita ngerti caranya melepas saat itu, ya sudah, lepas saja. Mau gimana juga ya sudah, gitu. Sehingga itu akan lebih ringan. Ketika ringan, energi pikiran kita akan beradaptasi untuk lebih tenang pada akhirnya. Ya, balik lagi ini practical sense yang harus kita lakukan. Nah, bagi para meditator, misalnya kebencian muncul dalam pikirannya, gambaran-gambaran orang yang tidak disukai muncul dalam pikirannya, yang dilakukan adalah abaikan saja. Diabaikan saja itulah cara melepas saat itu. Abaikan saja, kembali ke objek meditasi Anda. Itulah cara melepas di saat itu. Ya kan, abaikan saja. Nah, kita sedang di satu sisi fokus ke objek meditasi, di satu sisi kita sedang melakukan pelepasan dengan mengabaikan. Nah, mengabaikan di sini bukan dengan kita nggak suka dengan kondisi itu. Nah, itu masalah berikutnya. Kalau kita mengabaikan dengan menolak, saya nggak suka pemikiran begitu, kata Bante, dia napas saja. Nah, itu masalah berikutnya. Muatan Anda mengabaikan itu ada penolakan. Jadi abaikan saja, tanpa harus menolak. Artinya tetap di objek meditasi Anda dengan tenang. Nah, itu kan teknik ya secara prakteknya seperti itu. Makanya ada potensi yang kita buat ketika meditasi, salah satunya pelepasan. Bukan berarti kita tidak suka dengan fenomena yang tidak
yang tidak kita sukai muncul dalam pikiran kita. Bukan tambahin kondisi tersebut, tapi lepas kondisi tersebut saat itu. Sehingga kita bisa ya apa namanya membuat potensi melepas saat itu. Nekat. Oke. Makanya secara pelajaran praktis dalam sehari-hari ya sadari pemicunya, perhatikan momen ketika keinginan atau kemarahan mulai muncul. Kesadaran awal membuat kita punya pilihan untuk tidak mengikutinya. Ya, ini bagian dari mindful sebenarnya. Makanya dalam meditasi lagi sekali lagi, awalnya Anda mungkin akan kebawa oleh pikiran yang muncul. Tapi lama-lama ketika petunjuknya kembali lagi ke objek meditasi Anda, kembali lagi ke objek meditasi Anda, akhirnya Anda bisa potong pikiran yang muncul itu ya lebih 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 cepat. Sehingga Anda nggak kebawa pikiran-pikiran yang tersebut, yang muncul tersebut. Sehingga Anda bisa lebih cepat memotong pikiran jadi pendek-pendek. Tadinya panjang-panjang jadi pendek-pendek, sehingga pada akhirnya Anda mengerti ketika pikiran ini mau muncul, Anda tahu. Gitu. Sehingga Anda bisa mengantisipasinya. Gejalanya tahu. Oh, ini mau muncul. Anda tetap fokus di objek meditasi Anda. Nah, itu bagian dari mindfulness terhadap proses pikiran itu sendiri. Makanya sadari pemicunya. Ya, balik lagi, kadang ada yang bisa cepat sadar, ada yang enggak. Nah, itu. Ya, makanya sadari pemicunya, tetap tenang, perhatikan momen. Nah, kesadaran awal membuat kita punya pilihan untuk tidak mengikutinya. Oh, ini bukan objek meditasi saya. Kembali ke objek. Oh, ini enggak bermanfaat. Kembali ke objek. Sehingga kita tidak mengikutinya. Oh, biarkan saja itu muncul. Ya, saya tetap di objek meditasi. Makanya, you will see but not pay attention. Nah, itu kalimat sakti itu. You will see but not pay attention. Anda akan melihatnya, tapi tidak memperhatikannya. Melihat dan memperhatikan dua aktivitas yang berbeda gitu. See and attention gitu kan. Nah, you will see but not pay attention. Anda akan melihatnya, tapi tidak memperhatikannya. Nah, itu kan dicuekin, mau dibilang kan. Ya, diabaikan. Ya, udah prinsip tapi tidak ditolak gitu. Anda akan melihatnya tapi tidak diperhatikan. Nah, itu yang harus terus Anda kembangkan. Sehingga, oh, itu bukan objek meditasi. Atau itu bukan objek yang bermanfaat. Ya sudah, sehingga kesadaran awal membuat kita punya pilihan untuk tidak mengikutinya. Berikutnya adalah latihan pelepasan sekali lagi. Coba sesekali ya memberi tanpa pamrih atau melepas sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan dan rasakan ringan di hati. Plong. Jangan dilihat-lihat lagi, jangan ditengok-tengok lagi, jangan diintip-intip lagi gitu. Mau diapain bodo amat lah udah gitu. Ya, gitu. Dicoba gitu. Dipakai enggak ya. Jangan gitu. Dilepas gitu. Ya. Kembangkan cinta kasih. Setiap pagi atau malam ucapkan dalam hati ya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga hatiku terbebas dari kebencian. Terus Anda bisa lakukan. Dan ubah cara melihat, bisa saja. Ingatlah, yang kita lakukan, yang kita inginkan, atau benci hanyalah fenomena yang berubah. Tidak ada yang kekal untuk dilekati atau dibenci. Nah, tidak ada yang kekal untuk dilekati atau dibenci. Sadari itu, semuanya anicca. Jadi, ya, yang kita suka juga akan berubah, yang kita tidak suka juga akan berubah sesungguhnya. Yang persepsi juga akan berubah.
Persepsi yang membuat kita melekat, persepsi yang membuat kita menjadi benci pun itu juga akan berubah karena ya sanya anicca gitu, ya kan? Dalam apa namanya Anattarakana Sutta dikatakan sanya anicang, semuanya akan berubah. Jadi bahwa kebebasan sejati lahir ketika keserakahan dan kebencian lenyap. Selama keduanya masih menguasai, kita akan terus berputar dalam lingkaran keinginan dan penolakan. Latihan pelepasan dan cinta kasih bukan hanya membawa kita pada kedamaian batin, tetapi juga hubungan dengan menjadi lebih harmonis. Dengan begitu, langkah kita menuju pembebasan akan terasa ringan, seperti beban yang perlahan-lahan diletakkan. Jadi latihan pelepasan itulah Buddha memberikan instruksi dengan berdana. Latihan cinta kasih, ya. Buddha memberi instruksi untuk menjaga sila sekali lagi. Menjaga sila itu akan menumbuhkan cinta kasih. Sehingga hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Ya kan, karena sila Anda menumbuhkan metta. Metta karuna Anda menjadi kuat. Energi positif Anda akan jadi meningkat. Sehingga akan menjadi harmonis dengan siapapun. Nah, oke. Moha berikutnya. Moha ini yang paling sulit dikenali, mau dikatakan. Jadi keserakahan dan kebencian itu tampak, ya bisa tampak jelas karena menimbulkan dorongan yang jelas. Moha ini justru bekerja secara halus. Ia menutupi kenyataan sehingga kadang kita tidak melihat dunia ini sebagaimana adanya. Moha itu ketidakmengertian, kebingungan atau pandangan. Seorang yang dikuasai oleh moha hidup bagaikan berada di dalam kabut tebal. Ia berjalan tetapi tidak arah. Ya, ia mengambil sesuatu yang tidak kekal seolah-olah kekal. Yang penuh penderitaan dianggap menyenangkan dan yang bukan diri dianggap sebagai diri sejati. Nah, itu tipikal dari moha. Contohnya, misalnya orang yang mengejar harta tanpa henti percaya bahwa kekayaan akan membuatnya bahagia selamanya. Lalu, seseorang yang marah karena hal kecil, karena meyakini bahwa pelampiasan amarah akan membuat hatinya lega, padahal hanya menambah penderitaan. Nah, ini dia membenarkan hal yang salah. Atau ketika kita merasa diri ini abadi, kita hidup selamanya, padahal tubuh terus berubah dari detik ke detik. Nah, kita menganggap ya ini misalnya bantai kondanya yang 15 tahun yang lalu sama sekarang tetap bantai kondanya. Misalnya padahal wasanya udah nambah, itu aja nambah aja berubah dari 1 sampai 15 gitu. Tapi orang tetap bantai kondanya, padahal 1 detik yang lalu itu udah berbeda dengan yang sekarang. Karena terus berubah dari detik ke detik. Hitungannya ya detik berubah, padahal lebih lebih cepat lagi perubahannya gitu kan. Nah, tapi persepsinya mengambil kita tetap sama A ya A terus dari lahir sampai mati A, terus kita sebut namanya si A, si B, si C gitu. Ya, itulah persepsi yang apa nah, itulah yang membuat kita merasa diri ini ada terus padahal kenyataannya selalu berubah. Ya mungkin kalau kita ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, wah sekarang udah gede ya, nah, gitu kan. Dia dia ngeliat perubahannya dengan jelas. Oh sekarang udah gede ya, dulu aduh ingusan,
Mainnya ini bandel banget nih anak gitu ya. Sekarang udah gede, udah mau lulus kuliah misalnya. Nah, perubahannya nampak biasanya kan gitu. Tapi karena sering bertemu tidak merasakan itu. Oke. Dan itu adalah wajah dari moha, ya. Mengapa moha ini berbahaya? Karena dia adalah akar dari kebodohan yang melahirkan kesalahan lain. Orang serakah bisa berhenti jika ia sadar bahwa harta tidak dibawa mati. Ya. Orang yang membenci bisa mereda jika ia sadar bahwa amarah hanya membakar dirinya sendiri. Tetapi orang yang dikuasai moha tidak sadar, ia tidak melihat kebenaran sehingga tidak merasa perlu untuk berubah. Ya, ibarat orang yang sakit parah tetapi tidak tahu bahwa dirinya sakit. Ia menolak obat dan terus memperburuk kondisinya. Kira-kira gitu. Nah, ini yang harus kita mengerti. Loba, dosa, moha. Ketika kita mengerti, akhirnya kita tahu memang ini harus dilepas sehingga kita sepakat bahwa ini minimal harus kita kendalikan. Ya, ya kira-kira seperti itu. Nah, eh, dengan moha, selama kita tidak memahami kebenaran, kita akan terus terkecoh oleh ilusi kesenangan, kekekalan, dan identitas diri. Tetapi begitu kita memiliki kebijaksanaan, ilusi itu runtuh. Dunia masih sama, tetapi cara kita melihatnya yang berubah total. Bisa dibilang, bayangkan seseorang yang terjebak dalam permainan sulap. Ia melihat seakan-akan ada bunga keluar dari tangan pesulap tersebut. Padahal itu hanya trik. Orang awam terkagum-kagum bahwa mengira itu nyata. Namun begitu ia mengetahui rahasianya, ia tidak lagi tertipu. Makanya kita harus mengerti, selama kita tidak memahami kebenaran, kita akan terus terkecoh oleh ilusi kesenangan, kekekalan, dan identitas diri. Tetapi begitu kita memiliki kebijaksanaan, ilusi itu runtuh, ya, dunia masih sama, tapi cara kita melihatnya berubah total. Makanya kita harus menjadi orang yang tahu, sehingga ketika kita menjadi orang yang tahu, kita akan tahu yang tahu dan yang tidak tahu. Who know, who know, who know, and who don't know. Ya, kalau kita tidak tahu, kita tidak akan tahu yang tahu dan yang tidak tahu. Who don't know, who don't know, who know, and who don't know. Nah, itulah. Maka kita harus menghancurkan moha. Kita berusaha untuk terus mengembangkan kebijaksanaan itu sendiri. Tambah lagi pengertian Anda, terus perbanyak. Nah, ada sambungannya nih. He who know not and know not that he know not is a fool. Shun him. Dia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu itu orang bodoh. Gitu. Ya kan? Orang-orang orang bodoh adalah orang yang tidak tahu bahwa dia bodoh gitu. Mau dikatakan. He who know not and know that he know not is simple. Teach him. Dia yang tidak tahu dan tahu bahwa dia tidak tahu itu orang sederhana. Ajarin aja. Dia yang tidak tahu dan tahu bahwa dia tidak tahu, ya udah ajarin aja gitu. He who knows and know not that he know is asleep. Wake him. Dia yang tahu dan tidak tahu bahwa dia tahu itu sedang tertidur, bangunin. Ya kan? He who knows
and knows that he knows is wise. Follow him. Dia yang tahu dan tahu bahwa dia tahu adalah orang bijak. Ikutilah dia. Ya. Jadi terakhir, membebaskan diri dari moha bukan berarti meninggalkan dunia. Ya. Jadi Anda ya belum perlulah jadi samana, jangan dulu. Kalau belum sanggup gitu. Kalau belum sesuai. Tapi melainkan melihat dunia dengan mata yang jernih. Ya, kita tetap bekerja, ya. Anda berkeluarga, bersosialisasi, tetapi tanpa terikat pada ilusi bahwa semua itu kekal atau bisa memberi kebahagiaan mutlak. Dengan mengikis moha, kita belajar hidup lebih bijaksana, tidak dikuasai keserakahan, tidak diperbudak kebencian, dan tidak terjebak kebodohan. Inilah langkah menuju kebebasan batin, jalan menuju kedamaian sejati yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, penjelasannya dari Bante, semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semakin mengerti muatan pikiran kita sendiri, dan bisa mengikuti jejak bodhisatta yang sudah berhasil menjadi Buddha. Dan cara itu efektif, karena bodhisatta atau Buddha sudah membuktikannya sendiri dengan memisahkan, dengan memilah muatan pikiran yang baik dan pikiran yang tidak baik. Lalu Anda putuskan untuk tidak mengikuti pikiran yang tidak baik dan memperkuat pikiran yang baik. Cara itu efektif dan sudah terbukti oleh Buddha itu sendiri. Jadi, sekali lagi, ada solusinya yang harus kita pilih, ya. Lakukan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itu maknanya.